Siapa? Mama Rapin. Mama Rapin. Punya suami? Enggak punya. Kemana? Lari, Pak. Kemana lari suaminya? Orang Jawa. Jawanya mana? Jawa Indramayu. Orang Indramayu. Siapa namanya? Rudianto, Pak. Rudianto tuh kerja apa? Dia tadinya kerja di gereja, Pak. Terus ketemulah, jatuhlah cinta. Punya anak berapa? 4 orang. Yang biayain siapa? Tapi dibantu pemerintah. Puji Tuhan dibantu pemerintah. Puji Tuhan, pujinya sama Tuhan. Karena Tuhan yang berikan rezeki. Jadi bukan pada Rudianto. Asalnya tinggal di Indramayu. Iya, saya Bersama Rudianto. Saya. Rudiantonya pasti punya istri lagi. Enggak, kami pulang ke sini karena dia di sana tukang main judi, Pak. Jadi kan saya enggak tahan. Wah, Rudianto siang ngera-ngera aing siang. Oh, sekarang masih mencintai Rudianto tidak? Janda anak 5, 4, semuanya sekolah. Sekarang di ITERA, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, itu Bandar Lampung tuh orang kaya. Lampung aja dibandarin. Selama ditinggalkan Rudianto, ibu patah hati tidak? Tidak. Tetap berjuang. Berjuang demi anak, Pak. Apa itu usaha yang dilakoni? Menjahit, Pak. Menjahit. Jadi, ibu menjadi penjahit, Rudianto menjadi penjahat hati. Ini sampai bajunya sobek begini kenapa? Dapat bantuan semua, enggak ada. Rumah Bajunya habis. Hancur. Ini berarti yang 6 keluarga itu yang perwakilan. Ya, 75 juta untuk bangun rumahnya. Bangunin rumah, jangan beli kopi. Atau jangan pakai kawin lagi sama suami. Nanti BJB kan bantu 250 juta untuk bangun desa, 15 juta untuk beli keyboard. Doain aku dapat jodoh. Dari ASN Kota Depok dan dari Gerakan Pramuka. Nah, biar kelihatan uangnya. Nah, nih 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15. 1,5 miliar. Pokoknya ngucapin terima kasih. Ini saya hanya menyampaikan ini titipan. Ibu berarti dapat ini ya. Ini suara desa. Mohon maaf udah disakitin sama orang Jawa Barat. Saya kasih 10 juta buat ibu karena sudah disakiti orang Jawa Barat. Buat modal menjahit lagi nanti. Harum Pak. Nih, buat modal menjahit. Asih. Terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor kepresidenan itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Siap? Oke. Ya, teman-teman, salah satu pemimpin yang masih menjadi kesukaan rakyat, teman-teman, baik itu kebijakannya, baik itu program-programnya, dan juga ketegasan-ketegasannya terhadap oknum, kemudian bagaimana dia menolong rakyat adalah KDM. Ya, dia salah satu menjadi idola rakyat, bukan hanya Jawa Barat, teman-teman, bahkan di daerah-daerah di luar Jawa Barat pun mereka melihat bagaimana kebijakan dari KDM ini, pembangunan Jawa Barat. Jadi banyak daerah-daerah meminta bahwa mereka menginginkan pemimpin seperti KDM ini, teman-teman. Nah, tentu ya ini adalah satu kerinduan masyarakat saat ini untuk mendapatkan pemimpin yang punya hati untuk rakyat,
ya mendapatkan pemimpin yang benar-benar memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan salah satunya adalah KDM ini. Memang masih ada lagi yang lain seperti Gubernur Maluku Utara, teman-teman, Bu Shirley. Dia juga salah satu orang yang diidolakan atau salah satu pemimpin pejabat tingkat gubernur yang diidolakan oleh masyarakat. Nah, tentu ya untuk bisa kita nikmati bersama bagaimana kepemimpinan mereka, nanti kita menunggu tahun 2029. Apakah nantinya mereka bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, teman-teman. Dan salah satunya mantan pejabat yang masih dinantikan oleh setiap warga adalah Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok sudah terbukti juga ketika menjabat di gubernur di DKI Jakarta, banyak terobosan, banyak legacy yang diberikan oleh Pak Ahok, dan tentu tetap kita menunggu di tahun 2029 apakah mereka nantinya akan maju. Tentu ketika mereka maju, ya pasti masyarakat akan memilih mereka. Tapi kalau mereka tidak maju, ya bagaimana masyarakat memilih mereka kalau mereka tidak maju. Makanya kita dorong pemimpin-pemimpin yang punya hati ingin mengubah Indonesia menjadi ke arah lebih baik, maka marilah ya buktikan kepada rakyat bahwa Anda bisa untuk mengubah Indonesia ini menjadi negara emas di tahun 2045 nantinya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Teman-teman, kasus ini juga adalah kasus yang sangat berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian sama sekali dalam hal ini. Ya, kita tidak tahu kapan ini akan selesai nantinya, dan memang terus ya bergejolak kasus ini ya setiap harinya. Ya, teman-teman, kita lanjut melihat bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir. Nah, di sini dikatakan bahwa skripsi Jokowi yang dipersoalkan ternyata salinan disebut disimpan Roy Suryo terlanjur percaya diri. Oke, kita lihat ya bagaimana dengan persoalan skripsi dari Pak Jokowi, karena selain dari ijazah yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS, teman-teman, maka mereka juga menyoroti bagaimana dengan skripsi, ya mulai dari ya tanda tangan di skripsi atau tanda tangan penguji di skripsi yang diduga kata Roy Suryo belum ada, dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi sorotan Roy Suryo CS terhadap skripsi dari Pak Jokowi. Nah, di sini dikatakan bahwa polemik ijazah dan skripsi milik mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kini memasuki babak baru. Setelah menggandeng kuasa hukum, akhirnya pihak Jokowi membungkam dugaan dan isu yang kerap dipersoalkan oleh Roy Suryo. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengungkap fakta mengejutkan, memastikan bahwa skripsi yang selama ini dipersoalkan Roy Suryo. Demikian, Roy Suryo diduga bukan menganalisa skripsi atau asli milik Jokowi, melainkan diduga salinan bukan asli. Nah, kemudian teman-teman, di sini dikatakan, diberitakan sebelumnya Roy Suryo berkukuh skripsi Jokowi palsu karena menemukan sejumlah kesalahan. Nah, kesalahan apa yang ditemukan oleh Roy Suryo, teman-teman? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah pakar telematika itu sempat ngotot font yang digunakan tak sesuai zaman. Nah, ini juga yang disoroti oleh Roy Suryo pada saat itu terhadap skripsi Pak Jokowi, bahwa font yang digunakan itu tidak sesuai dengan zaman, ya. Font yang diduga itu yang digunakan itu diduga bahwa itu masih belum ada di zaman 1985, sehingga ya selaku pakar telematika Roy Suryo itu menuding bahwa skripsi Pak Jokowi juga ya katanya adalah palsu. Nah,
Ia mengatakan bahwa font Times New Roman belum keluar saat Jokowi menulis skripsi, yakni tahun 1985. Nah, ini adalah alasan dari Rosyuro CS kenapa mereka menyampaikan dugaan-dugaan mereka terhadap skripsi Pak Jokowi, karena ya mereka mengatakan bahwa font Times New Roman itu masih belum keluar saat Jokowi menulis skripsi, yakni di tahun 1985. Sedangkan ya katanya skripsi Pak Jokowi itu ya diduga menggunakan font Times New Roman tersebut, sehingga ya Rosyuro menjadi curiga akan hal itu. Nah, kemudian sedangkan menurut Roy, font tersebut baru dirilis sekitar tahun 1992. Nah, artinya bahwa ya 7 tahun ya setelah lulus Pak Jokowi dari UGM itu baru dirilis font tersebut tahun 1992. Sedangkan Pak Jokowi menyelesaikan studinya ya kuliahnya di UGM itu adalah tahun 1985. Nah, kata Rosyuro ya font tersebut baru ada tahun 1992, sehingga ini menjadi satu pertanyaan besar bagi Rosyuro yang mereka permasalahkan ya mengenai font skripsi yang digunakan di skripsi Pak Jokowi. Kemudian selain itu Rosyuro mempermasalahkan ejaan nama dosen pembimbing Jokowi. Nah, selain dari font tadi teman-teman, ya Rosyuro juga mempermasalahkan ejaan nama dosen. Nah, ejaan nama dosen ini seperti apa ya yang dimaksud oleh Rosyuro? Nah, di sini dikatakan Profesor Dr. Isnyur Ahmad Sumitro, Soemitro ya penulisannya. Kata dia harusnya Soemitro ditulis hanya menggunakan huruf U, Sumitro ya, tidak menggunakan Soe. Nah, menurutnya pun tanda tangan Sumitro tidak seperti yang ada di skripsi Jokowi. Nah, artinya bahwa dia juga menyuruti mengenai tanda tangan Sumitro tersebut, ya katanya tidak seperti yang ada di skripsi Pak Jokowi. Nah, ada juga masalah tanggal yang tidak tertera di atas tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, kemudian teman-teman di sini dikatakan bahwa pengacara Jokowi yaitu Yakub Hasibuan mengatakan dalam proses skripsi ada yang namanya perbaikan. Kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki mahasiswa untuk sidang skripsi itu pasti nanti setujui lebih dulu, kata Yakub. Nah, setelah disetujui barulah mahasiswa disuruh untuk mencetak beberapa rangkap sebagai salinan. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Rosyuro dalam skripsi Pak Jokowi ini. Nah, setelah disetujui oleh para penguji barulah diminta kita mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lain. Satu salinan dikasih perpustakaan fakultas, satu salinan perpustakaan yang punya universitas, satu dosen pembimbing, satu dosen penguji, kata Yakub Hasibuan. Nah, dengan begitu berarti skripsi yang ada di perpustakaan adalah salinan, bukan yang asli. Artinya skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Karena yang disetujui itu ada coretan dosen lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan ini tuh yang nanti akan diperbaiki, baru nanti dicetak, baru nanti masuk perpustakaan, kata Yakub Hasibuan. Kemudian ia pun curiga dokumen yang diteliti oleh Rosyuro hingga menuduh palsu adalah skripsi salinan tersebut. Nah, jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan yang ada di perpustakaan, kata Yakub Hasibuan. Walau demikian, Rosyuro berkukuh skripsi yang ada di perpustakaan merupakan asli. Sebab menurut Roy, ya, meskipun revisi skripsi tersebut harus sudah ditandatangan. Nah, kemudian meskipun itu direvisi, tetap yang dikumpulkan di kampus itu adalah yang sudah penuh dengan tanda tangan juga. Tidak boleh kita kumpulkan di perpustakaan yang masih kosong, katanya. Nah, kemudian
Ia merujuk pada 2 tanda tangan di halaman depan skripsi Jokowi. Terbukti yang dikumpulkan Jokowi saat di skripsi halaman depan ada tanda tangan, meskipun tanda tangannya meragukan kok namanya juga beda. Abjadnya U, ditulisnya OE. Kemudian depannya profesor, kok belakangnya masih doktor. Sama tidak ada lembar pengujian, kata Roy Suryo. Nah, harus ada, meski itu kopi ke beberapa semuanya. Harus ada tanda tangan semua, apalagi yang tersimpan sebagai milik kampus. Tidak bisa hanya fotokopinya saja, kata Roy Suryo. Ia mengaku mendapat skripsi tersebut dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, versi resmi yang diberikan Wakil Rektor dan itu milik Perpustakaan Fakultas Kehutanan clear, itu resmi, dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya, kata Roy Suryo. Nah, itu teman-teman yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo mengenai skripsi Pak Jokowi dan juga penjelasan dari pengacara Pak Jokowi untuk membantah apa yang menjadi dalil dari Roy Suryo ini, teman-teman. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.